Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada pertemuan kedua ini dalam mata kuliah manajemen perpustakaan, kita akan mencoba membahas tentang konsep dasar manajemen, ya. Mungkin dari kalian sudah sering mendengar kata manajemen, ya. Ada yang kemarin di diskusi itu ada yang menjawab tentang manajemen adalah tata pengelolaan di dalam organisasi. Manajemen adalah eh, proses yang terdiri dari A, B, C. Ya. Jadi kita akan mencoba untuk membahas tentang konsep dasar manajemen. Oke, kita lihat dulu dari perspektif manajemen dulu ya. Jadi di dalam manajemen itu ada berbagai perspektif. Ada perspektif manajemen sebagai proses, ya. Ada juga manajemen sebagai disiplin. Kemudian ada juga perspektif manajemen sebagai orang, dan yang terakhir adalah manajemen sebagai karir, ya. Jadi ada 4 perspektif di dalam manajemen ini, ya. Kita akan coba kupas di slide-slide berikutnya. Oke, kita bahas dulu perspektif manajemen sebagai proses. Sebenarnya manajemen sebagai proses itu apa? Ya, kalau kalian pernah mendengar ada istilah well managed atau manajer yang baik, ya, good governance, ya. Itu apa? Ya. Jadi kalau perspektif manajemen sebagai proses itu adalah manajemen merupakan sebuah pekerjaan atau sebuah aktivitas, ya. Jadi karena aktivitas pasti di situ ada namanya proses. Aktivitas, ya, kita bicara aktivitas. Pasti ada sebuah proses, ada sebuah tindakan, ada sebuah peraturan, ya. Ada sebuah teguran, karena sebagai proses, ya. Maka dari itu ada kalanya di dalam manajemen sebagai proses itu ada kalanya ada hal yang baik, hal yang buruk. Kalau yang baik kita bisa pertahanan kemudian tingkatkan. Kalaupun itu yang buruk, pasti ada yang namanya perbaikan, ya. Itu manajemen sebagai proses. Nah, ini definisi proses itu apa? Jadi proses itu adalah terdapat fungsi dari kegiatan tertentu yang harus dilakukan seorang manajer, ya. Jadi manajemen itu adalah fungsi dan kegiatan yang dapat dilakukan seorang manajer, ya. Manajer itu siapa? Manajer itu adalah orang yang melakukan asas-asas manajemen. Itu yang namanya manajer. Kalau kalian pernah dengar di perusahaan-perusahaan pasti ada namanya manajer. Kalian pernah kalau dengar di sinetron pasti sinetron itu memerankan sebagai seorang manajer di perusahaan ternama atau perusahaan X. Nah, jadi seorang manajer itu pastinya dia akan melakukan proses-proses manajemen di dalam perusahaannya. Berupa apa? Berupa asas, ya, asas manajemen yang secara thinking dan action. Jadi secara ide, gagasan, ya, konsep, baru kemudian berupa aksi. Jadi tindakan. Jadi seorang manajer itu tidak hanya memberikan ide yang cemerlang, ya, memberikan gagasan yang bagus, tetapi seorang manajer itu harus juga dapat, bisa, atau mampu melakukan aksi-aksi di dalam menerapkan ide-ide tertentu itu, ya. Oke, kita ini perspektif pertama, manajemen sebagai proses.
kita ke slide berikutnya. Oke, sekarang manajemen sebagai disiplin. Manajemen sebagai disiplin itu apa? Ya, disiplin di sini bukan disiplin baris berbaris, bukan ya. Maksudnya adalah disiplin keilmuan. Ya, ada ilmunya. Ya, kalau di sini saya memberikan contoh itu adalah mahasiswa manajemen, yaitu mahasiswa yang mempelajari ilmu manajemen. Ada juga pengertian tentang kumpulan body of knowledge yang dapat dipelajari. Jadi manajemen sebagai disiplin itu adalah sebuah hal yang mengharuskan seseorang itu mempelajari struktur pengetahuan, ya. Struktur pengetahuan. Struktur pengetahuan itu apa? Kalau kalian pernah dengar namanya taksonomi pengetahuan, itu ada istilah taksonomi ya. Taksonomi pengetahuan itu di dalam taksonomi itu ada piramid ya. Ibarat piramid. Jadi pertama itu adalah datum. Datum itu adalah bagian terkecil dari data, ya. Kumpulan data itu berupa informasi, ya. Jadi data-data yang dikumpulkan menjadi satu itu akan menjadi sebuah informasi. Nah, informasi ini ketika diolah sedemikian rupa itu akan menjadi sebuah pengetahuan, ya. Ini body knowledge namanya, body of knowledge. Jadi ketika pengetahuan itu kemudian diterapkan, ya, diterapkan di dalam kehidupan manusia, itu akan menjadi sebuah wisdom. Wisdom itu apa? Kebijaksanaan. Jadi seseorang itu kita bisa melihat seseorang itu sejauh mana sih menguasai disiplin keilmuannya, ya. Menguasai disiplin keilmuannya. Ada orang yang hanya menguasai sebuah data. Menguasai sebuah data. Contohnya apa? Ya, orang-orang yang ada di semisal apa? Counter. Dia jualan data, ya. Jualan data 3,5 giga, 5 giga, 16 giga. Dia hanya berjualan data tapi tidak tahu manfaat dari data itu apa. Nah, ada juga yang standarnya adalah informasi saja. Dia seorang itu reporter berita. Dia hanya menyampaikan informasi, ya. Tapi ada juga orang yang sudah sampai tingkatannya wisdom. Jadi ketika informasi ditingkatkan lagi menjadi pengetahuan yang diterapkan menjadi di dalam hal kesehariannya, dia akan menjadi sebuah wisdom. Jadi seperti itu. Kemudian ini di dalam manajemen sebagai disiplin itu ada namanya ini, ya. Ini bagian dari knowledge itu sendiri. Ada prinsip, konsep, dan teori. Baik, ini manajemen sebagai sebuah disiplin. Baik, kita lanjutkan. Jadi, setelah tadi kita belajar tentang manajemen sebagai sebuah disiplin, ya, kita lanjut ke perspektif yang ketiga. Jadi manajemen sebagai orang. Maksudnya apa? Jadi karena sebagai orang itu ada dua tipe, ya. Yang pertama adalah manajer, yang kedua adalah karyawan. Ya. Manajer, karyawan. Manajer itu siapa? Manajer adalah orang yang membimbing, mengarahkan, dan mengelola sebuah organisasi, ya. Kemudian kalau karyawan apa? Karyawan itu adalah orang yang bekerja dengan manajer yang bertugas mengelola dalam mencapai tujuan organisasi. Oke, ini manajemen sebagai orang. Kalau saya berikan contoh di perpustakaan. Seorang kepala perpustakaan itu selaku manajer, ya. Karena ini organisasi perpustakaan. Perpustakaan itu organisasi atau bukan? Ya. Perpustakaan sudah tentu itu adalah sebuah organisasi
karena di situ ada proses dalam mencapai tujuannya, ada asas-asas manajemen yang diterapkan. Ya, baik, kembali. Jadi kepala perpustakaan itu adalah seorang manajer, karena kepala perpus itu juga membimbing, mengarahkan, dan mengelola organisasi perpustakaan tersebut. Ya. Kemudian siapa karyawannya? Karyawannya adalah pustakawan, kemudian pegawai perpus. Ya, pegawai perpus itu belum tentu pustakawan, itu kan? Tapi pustakawan sudah pasti pegawai perpustakaan. Ya, pegawai perpus itu contohnya apa? Ada yang seorang satpam, ada yang OB di situ, ya, office boy, ya, yang tukang bersih-bersih. Itu juga pegawai perpustakaan. Ada juga yang ditugaskan untuk menjaga loker, ya. Itu juga bagian dari pegawai perpustakaan. Ya. Yang tugasnya apa? Tugasnya adalah membantu seorang manajer untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi seperti itu, bisa difahami ya? Oke, kita masuk ke perspektif yang keempat. Ini perspektif ketiga. Oke, perspektif yang keempat itu adalah manajemen sebagai karir. Ya, karir. Tahu karir? Karir itu adalah tingkatan di dalam pekerjaan, itu karir. Ya. Bukan pekerjaan, tapi tingkatannya. Ya. Karena karir itu dia bekerja menggunakan proses manajemen. Ya, ada serangkaian kegiatan baru dan bahkan tantangan baru. Jadi seseorang itu kalau dia memiliki karir dan dapat menduduki sebuah tingkatan di dalam sebuah organisasi, semisal kepala sekolah ataupun manajer di perusahaan ataupun rektor, pasti dia memiliki karir yang bagus. Karena apa? Karena dia sudah pernah melakukan kegiatan-kegiatan dan mendapatkan tantangan baru di dalam kegiatan tersebut. Tapi ada juga orang itu yang secara pekerjaan bagus tapi karirnya tidak meningkat. Karena apa? Karena dia hanya menjalankan sebuah rutinitas pekerjaan tanpa mau untuk mendapatkan atau mengarungi tantangan baru. Maka dia hanya mendapatkan pekerjaan itu saja tanpa karir yang meningkat. Gitu ya. Itu manajemen sebagai karir. Kemudian ada namanya lingkungan bisnis. Ya. Cepat berubah dan tantangan. Kemudian ada peluang, ada penghargaan yang lebih kompetitif bagi individu yang mengejar manajemen sebagai karir. Ya. Karena manajemen itu sebagai karir, maka seseorang itu perlu yang namanya berkompetisi di dalam pekerjaan. Ya, awalnya menjadi seorang istilahnya mahasiswa biasalah. Ini istilah mahasiswa. Contohnya mahasiswa. Awalnya masih maba, itu masih semua mahasiswa. Kemudian dari mahasiswa itu dia mencoba mencari tantangan baru. Jadilah ketua kelas, ya. Jadilah ketua kelas. Dari ketua kelas dia sudah berpengalaman, naik lagi menjadi karirnya menjadi ketua HMJ misal. Kemudian karena HMJ sudah pernah, baru dia menginginkan tantangan yang baru. Contohnya menjadi ketua tingkat di atas HMJ itu, hingga menjadi seorang presiden BEM. Nah, itu adalah contoh karir di tingkatan mahasiswa, ya. Kalau di dosen ya ada, itu dosen biasa. Kemudian dosen itu ada istilahnya tingkatan
golongan ya. Ada asisten ahli, kemudian lektor kepala, baru menjadi seorang profesor ya. Jadi seorang profesor itu bukan hanya semata-mata pemberian Tuhan, tidak. Dia pasti melalui hal-hal yang susah ya dan harus ditaklukkan. Maka dari itu patut kita apresiasi bahwa seseorang sudah mencapai tingkatan karir yang mapan, maka kita apresiasi dan kita cobalah untuk meniru itu ya, dengan cara-cara pekerjaan yang bagus, kemudian manajemen karir yang bagus dan disiplin. Oke, ini perspektif manajemen sebagai karir. Oke, kita lanjutkan. Oke. Tadi perspektif, sekarang kita bahas definisinya. Definisi manajemen. Manajemen itu apa tuh? Manajemen merupakan proses yang dilakukan untuk mengkoordinasikan kegiatan orang lain dalam rangka memperoleh hasil tertentu yang tidak dapat dicapai hanya melalui satu orang saja. Jadi intinya adalah manajemen itu, kita itu mengelola orang lain ya. Kita ini punya tujuan, tapi kita mengajak orang lain agar tujuan kita itu tercapai ya, tercapai. Contohnya di dalam sebuah tim sepak bola itu ada seorang manajer ya, manajer timnas itu. Dia memiliki beberapa pemain, 11 pemain. Ya, dia kendalikan 11 pemain itu agar dia bisa mencetak gol dan tidak kebobolan. Betul ya? Nah, maka dari itu seorang manajer itu dapat dikatakan sebagai manajer karena sudah berhasil mengarahkan 11 pemain hingga mendapatkan kemenangan di pertandingan sepak bola. Itu contohnya di dalam permainan sepak bola. Baik, kita lanjutkan. Setelah tadi kita bahas tentang definisi manajemen, kita masuk kepada proses manajemen. Manajemen itu bukan hanya sebuah nama, tapi di situ ada sebuah prosesnya, ya. Ada 4 proses di dalam manajemen itu. Ya, ada planning, ada organizing, ada controlling, dan leading. Ya, ini kalau kalian baca ada planning itu perencanaan, organizing itu pengorganisasian, ya, controlling itu pengendalian, ya, leading itu mengarahkan. Ya, ini adalah proses di dalam manajemen. Oke, kalau saya menjelaskan itu seperti ini. Di dalam proses manajemen itu kan ada ini, planning, organizing, controlling, leading, ya. Jadi 3 ini itu yang utama. Akan tetapi proses ini tidak akan berhasil tanpa adanya leading. Ya, leading itu pengarahan. Jadi di setiap proses itu membutuhkan sebuah pengarahan. Jadi ketika perencanaan diarahkan, ketika organizing diarahkan, kemudian ketika controlling juga dilakukan pengarahan. Maka setelah ini semua sudah dilalui, maka terciptalah sebuah performa. Ya, performa itu bentuknya apa? Ya, kegiatan yang berjalan dengan lancar, hasil yang memuaskan, kemudian dapat menjadi seorang memiliki karir yang bagus ya. Sebenarnya ini bisa kalian terapkan di dalam perilaku kalian sehari-hari dan nanti performanya itu kita lihat di akhir semester. Oh, IPK aku naik. Oh, aku tidak pernah dapat nilai B. Oh, aku tidak pernah mendapat nilai C. Ya, karena apa? Karena kalian sudah melakukan proses
manajemen dengan bagus. Ya, jadi seperti itu. Ya, leadingnya siapa? Leadingnya ya dosen, ya orang tua, ya pacarmu, ya teman-temanmu. Nah, karena apa? Karena mengarahkan, ya, mengawasi dan mengarahkan. Jadi seperti itu. Ini proses manajemen manajerial ya. Proses manajerial. Kalian harus memahami ini. Oke. Kita lanjut, paham ya? Kita lanjutkan. Oke. Ini ada pendekatan-pendekatan di dalam manajemen ya. Tadi ada perspektif, ini adalah pendekatan. Ada 5 pendekatan di dalam manajemen ya. Ada classical approach, kemudian behavior approach, kemudian management science, kemudian system approach, dan contingency approach. Oke, kita bahas satu persatu. Classical approach itu apa? Ini adalah pendekatan manajemen secara tradisional. Jadi ada tingkatan di dalam manajemen itu, ada low management, kemudian middle management, dan top management. Yang paling atas itu top, tengah itu middle, yang paling bawah itu low atau lower lah ya, lower. Jadi pendekatan klasik itu istilahnya menganggap orang-orang yang ada di lower management itu adalah orang yang bisa kita perintah ya. Dan yang berhak memerintah itu adalah orang-orang yang ada di top management. Siapa contohnya? Ya pejabat ataupun kepala atau direktur ataupun manajer ya. Dan low-nya siapa? Orang di bawahannya. Ini adalah pendekatan klasik ya, pendekatan klasik ya. Karena dia hanya memandang sebuah masalah itu dari 2 perspektif ini saja. Ada yang memposisikan sebagai low dan memposisikan sebagai top. Oke, ini pendekatan klasik. Oke, selanjutnya adalah behavior approach. Behavior approach apa? Didasarkan pada asumsi bahwa seorang manajer harus memahami aspek-aspek perilaku bawahan. Pendekatan ini mementingkan motivasi, perilaku kelompok, dan hubungan antar karyawan. Jadi, behavior approach itu adalah pendekatan di dalam manajemen yang istilahnya lebih humanis. Karena mencoba untuk melihat kondisi sosial di dalam organisasi itu. Apakah karyawan itu semangat atau tidak? Apakah karyawan itu disiplin atau tidak? Bagaimana etos kerjanya? Apakah mereka betah bekerja di situ? Ataupun ada hal yang perlu dimotivasi ya, karena ini adalah pendekatan behavior approach. Oke, jadi seperti itu ya. Ini intinya yang harus garis bawahi di dalam behavior approach itu ini. Manajer harus memahami aspek-aspek tentang perilaku bawahannya ya. Jadi manajer itu ya akrab dengan seorang karyawan ya. Seorang kepala perpus itu jangan dianggap sebagai seorang dewa yang harus enggak ya. Saya pernah punya cerita di ketika saya S1 itu, kepala perpustakaan di kampus saya itu karena baru ganti ya, kemudian dia baru naik jadi kepala perpus itu, ketika ketemu karyawan perpustakaan di perempatan jalan besar, kemudian karyawan itu disapa, "Monggo kolorin Bu," gitu. Karyawan itu terenyuh ya, nangis gitu, brepes milih. Kenapa kok sampai seperti itu? Kemudian besoknya ditanya sama kepala perpusnya, dipanggil ke ruangannya, ditanya, "Kenapa kok sampai menangis?" Jawabannya apa? Jawabannya adalah karena selama bekerja di perpustakaan baru kali itu dia disapa oleh kepala perpustakaan. Ya kan? Karena ini kepala perpus itu menerapkan behavior approach ini ya.
memposisikan karyawan itu juga manusia dan harus dihormati, di namanya apa namanya diperhatikan ya. Jadi seperti itu. Ini paham ya? Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke pendekatan berikutnya. Ada pendekatan manajemen science approach ya. Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan matematika, statistik, dan disiplin ilmu lainnya untuk memecahkan masalah teknik operasional. Di sini digunakan untuk memecahkan masalah level tertinggi karena membutuhkan berbagai macam disiplin ilmu. Jadi seperti ini. Manajemen science approach itu adalah pendekatan manajemen yang diterapkan di dalam ilmu-ilmu. Contohnya ilmu fisika, ilmu matematika, ilmu statistik, ya, kemudian ilmu sosial, ilmu psikologi, konseling, kemudian di perpustakaan pun, ya, itu adalah contoh penerapan manajemen sains, ya. Karena apa? Ilmu-ilmu seperti tadi itu, ya, yang saya sebutkan tadi itu ada sosial, sosiologi, kemudian fisika, matematika, perpustakaan, ya, itu adalah ilmu yang sebenarnya dia menerapkan proses-proses manajemen, ya, proses-proses menerapkan manajemen, ya, karena mulai dari semester 1, misalnya kalian kan kurikulumnya itu kalau sebelum semester 1 selesai kalian nggak bisa semester 3, ya kan? Kan runtut, semester 1 dulu, semester 2, semester 3, 4, kemudian sampai lulus di semester 7 ataupun 8. Baik. Baik, kita lanjutkan. Setelah tadi adalah pendekatan manajemen sains, sekarang kita ke pendekatan yang keempat, yaitu system approach, ya. Ini adalah pendekatan yang menggunakan pemecahan masalah organisasi didasarkan pada pandangan bahwa suatu organisasi merupakan unit dan bagian yang saling berhubungan, ya, karena sebuah sistem, ya. Kemudian karenanya, maka ketika terjadi masalah akan menggunakan unit-unit lainnya di dalam komponen organisasi itu untuk menyelesaikan masalah. Contohnya seperti ini. Di dalam perpustakaan itu ada namanya layanan peminjaman. Oke, ya. Ketika seseorang itu mau lulus, ternyata ketika dicek itu ternyata dia masih punya tanggungan buku yang belum dikembalikan, ya. Maka dari itu dia sebelum lulus harus mengembalikan tanggungan buku tersebut. Ya, ini adalah pendekatan ini, systematical approach ini, sistem approach ini. Karena ini sistemnya misal bagian kemahasiswaan yang harusnya memberikan ijazah pada saat itu batal gara-gara di unit lain dia belum menyelesaikan, yaitu di unit perpustakaan. Maka dari itu ketika mahasiswa mau lulus, dia harus mengembalikan tanggungan buku yang telah dipinjamnya. Oke, itu ya. Jadi sistem. Jadi ketika satu unit yang bermasalah, itu seorang manajer harus mencari jalan. Salah satunya adalah menggunakan unit lainnya untuk membantu menyelesaikan. Ya, karena sebuah sistem. Contohnya di dalam tim sebuah sepak bola. Contohnya tim yang paling bagus di Inggris itu, ya, Manchester United itu. Kalau salah satu pemain cedera, itu nggak mungkin kemudian dia pemainnya yang cedera itu pijat sendiri, kemudian terapi sendiri. Tidak mungkin. Pasti di tim itu ada namanya dokternya, ada
perawatnya, ada terapisnya, ya kan? Itu di tim yang paling bagus di Inggris. Ya, ini salah satu contoh saja. Oke, kita lanjutkan ke pendekatan berikutnya. Itu adalah pendekatan contingency approach, ya. Ini apa maksudnya? Pendekatan yang menggabungkan beberapa pendekatan manajemen tadi untuk menyelesaikan masalah. Ingat, tadi ada berapa pendekatan? Ya, ada 5. Ya. Jadi kontingensi itu adalah menggabungkan 5 pendekatan ini, mulai dari classical, behavior, management science, sistem, untuk menyelesaikan sebuah masalah. Ya, jadi tidak hanya memakai satu pendekatan, misal sistem lah, aku pakai sistem lah, oh enggak aku pakai behavior, oh enggak lah. Tidak. Jadi manajer yang bagus itu adalah manajer yang dia mampu menggabungkan semua pendekatan ini di dalam mengelola sebuah organisasi. Jadi begitu ya. Oke. Jadi materi kita pada pertemuan kedua ini sudah selesai. Apabila kalian masih ada pertanyaan, silahkan tulis di menu diskusi. Di menu itu nanti akan saya jawab, ya. Kalaupun temannya ikut berkomentar gimana, Pak? Boleh. Ya, temannya kalau mau ikut berkomentar, mau menjawab ataupun mengadu argumen atau tidak sejalan dengan pertanyaan itu atau argumen temannya, boleh di situ ditambah-tambah, ya. Karena apa? Karena nanti saya juga menilai dari keaktifan kalian bertanya, keaktifan kalian menjawab, keaktifan kalian berdiskusi di dalam forum diskusi yang sudah saya berikan. Ingat, kalian kalau presensi jangan diklik present. Itu bahasa Inggris, ya. Klik apa? Ya, kalian klik klik present, jangan klik absent. Ya, itu bahasa Inggris ya. Kalau kalian klik absen, berarti ya kalian absen, tidak hadir, ya. Klik present, kalian presensi di situ maksudnya, hadir di situ, ya. Jangan sampai salah. Dan nanti di minggu ketiga, minggu depan saya akan memberikan tugasnya juga dimasukkan di dalam e-learning ini nanti seputar pertemuan yang sudah kita lalui. Baik, dari saya cukup sekian dan kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.